Siapa yang record? Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan kebijakan pembangunan pemerintah negara Afrika Selatan. Next. Nah, peta negara Afrika Selatan. Jadi Republik Afrika Selatan adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia, Botswana, dan Zimbabwe Utara, Mozambik, dan Switzerland dari timur. Next. Bentuk sistem kepemerintahan negara Afrika Selatan. Pada tahun 1961, setelah pemilu khusus kaum kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai sebuah republik. Bermula pada 1960-an, Grand Apartheid atau apartheid besar dilaksanakan. Politik ini menekankan pengasingan wilayah di kezaliman pihak polisi sejak berakhirnya era apartheid pada April 1994. Afrika Selatan menganut sistem politik presidensial multipartai yang relatif demokratis. Mayoritas penduduk yang merupakan warga kulit hitam selama ini memberikan dukungan yang besar kepada partai ANC atau African National Congress yang pernah dipimpin Nelson Mandela. Pada Mei 2014, ANC kembali menjadi pemenang pemilu dengan 62,15% suara dan berhak memimpin parlemen sekaligus pemerintahan Afrika Selatan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada mayoritas agama di Afrika. Negara Afrika Selatan merupakan negara di bagian selatan benua Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Protestan. Islam di sini menjadi agama minoritas, yaitu dipeluk sekitar 1.045.000 orang atau 1,9% dari jumlah penduduk Afrika Selatan. Kebanyakan dari umat Muslim Afrika Selatan berasal dari ras campuran. Salah satu kota di Afrika Selatan yang memiliki komunitas Muslim besar adalah Cape Town. 20% penduduk kota ini adalah umat Muslim. Mereka biasa disebut Melayu Cape. Muslim di sana pertama kali dibawa oleh seorang tahanan perang Belanda bernama Syekh Yusuf atau Abadin Tadia Yusuf, yang juga merupakan seorang bangsawan dari Makassar yang juga keponakan Raja Goa. Next. Selanjutnya ada pendapatan per kapita negara Afrika Selatan. PDB per kapita Afrika Selatan dilaporkan sebesar 6.130.300 US dollar yang setara dengan 88.457.430 sekian pada 2019. Rekor ini turun dibandingkan sebelumnya yaitu 6.509.037 US dollar atau setara dengan 93.922.432 untuk tahun 2018. Data PDB per kapita Afrika Selatan diperbarui tahunan dengan rata-rata 2.852.965 US dollar dari 1957 sampai 2019. Dengan 63 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8 juta US dollar pada 2011 dan rekor terendah sebesar 410.000 US dollar pada 1957. Data PDB per kapita Afrika Selatan tetap berstatus aktif di data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pandu. Iya, selanjutnya adalah perbandingan pendapatan per kapita dengan negara Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Suharyanto mengatakan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 diukur berdasarkan
pendapatan atas dasar harga berlaku mencapai 15.883,9 triliun per kapita. Indonesia pada 2019 mencapai 59,1 juta atau setara dengan 4.174,9 US dollar. Pertumbuhan ekonomi pada 2019 didorong beberapa faktor dari sisi pengeluaran. Faktor-faktor tersebut yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu sebesar 5,4%, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi sebesar 4,45%, konsumsi pemerintah sebesar 3,25%, dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT sebesar 10,62%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jawa sendiri memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB sebesar 59,%. Wajar saja karena di Pulau Jawa ini terdapat banyak industri-industri mulai dari perusahaan, industri makanan ataupun industri-industri lainnya. Diikuti Sumatera sebesar 21,32% dan Kalimantan sebesar 8,5%. Nah, realisasi PDB per kapita pada tahun lalu naik dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2018, rata-rata pendapatan per kapita tercatat sebesar 56 juta atau setara dengan 3.972,2 US dollar. Sementara itu, PDB per kapita pada tahun 2017 tercatat sebesar 51,9 juta atau setara dengan 3.877 US dollar. Nah, di sebelah kanan ini adalah data PDB per kapita negara Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Nah, pada tahun 2018 ini Afrika terancam memasuki fase resesi ekonomi setelah pertumbuhan ekonominya atau produk domestik bruto yang disingkat sebagai PDB berada di angka minus 0,7% pada kuartal kedua 2018. Penyebabnya ini juga karena krisis ekonomi global yang berkepanjangan akibat adanya ketimpangan dari sistem kepemerintahan di Afrika. Terus resesi ekonomi terjadi karena setelah pada kuartal pertama 2018 pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan juga menyusut hingga mencapai di angka minus 2,6%. Adapun sektor yang berkontribusi positif hanya industri pertambangan, konstruksi, real estate, dan juga keuangan. Selain itu, mata uang rand dari Afrika Selatan juga mengalami penurunan karena dampak dari krisis negara Argentina dan Turki. Nah, cara dari pemerintah untuk mengembalikan perekonomian negara tersebut, pemerintah memutar otak. Salah satunya adalah pengembangan bisnis dan SDA di negara Afrika Selatan. Perekonomian negara-negara Afrika Selatan itu dalam jangka panjang terdapat 3 tren positif yang kuat yang cenderung menopang pertumbuhan dari Afrika. Benua ini memiliki populasi muda yang bekerja menjadi buruh. Ini merupakan salah satu aset yang berharga di dunia yang sudah semakin menua ini. Terus Afrika masih mengalami urbanisasi dan sebagian besar keuntungan ekonomi terbentang di depan. Ya, produktivitas di kota 3 kali lebih tinggi daripada di daerah pedesaan. Ketiga, Afrika juga memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan teknologi yang cepat. Berikut adalah potensi SDA di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan didukung dengan SDA yang cukup berlimpah seperti timah, nikel, antimon, batu bara, emas, berlian, dan yang paling terkenal adalah gas alam. Selain itu, di negara Afrika Selatan juga memanfaatkan para investor asing untuk menanamkan modal dan untuk mengolah SDA di negara mereka. Dan yang terakhir, ekonomi Afrika juga dapat meningkat karena negara tersebut merupakan salah satu eksportir hasil tambang minyak bumi ke negara-negara Timur Tengah. Kita akan dilanjutkan oleh Kemas. Baiklah, saya akan jelaskan tentang komoditas ekspor dan impor. Afrika Selatan adalah negara maju dengan penduduk berpendapatan sederhana. Selain itu, negara ini juga kaya dengan bahan tambang, terutama bahan
tambang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Dilihat dari sektor industrinya, Afrika Selatan sangat maju dan merupakan ekonomi ke-25 terbesar di dunia. 7% penduduk dan 4% jumlah kawasan seluruh Afrika. Afrika Selatan mengeluarkan lebih sepertiga penduduk dan jasa di Afrika, serta hampir 40% pengeluaran industri di Afrika. Next. Walaupun negara ini termasuk salah satu negara eksportir yang menjanjikan, namun pada satu sisi ternyata Afrika masih memiliki problematika di bidang farmasi dan pangan. Oleh karena itu, karena tingginya permintaan dan akan obat-obatan asal Indonesia, membuat bidang farmasi memiliki pasar yang potensi di negara itu. Karenanya, pemerintah Indonesia akan mendorong perusahaan nasional dan BUMN untuk berinvestasi atau meningkatkan ekspor ke negara tersebut. Sementara untuk impor sektor makanan, negara ini banyak memperoleh importir dari negara negara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Vietnam. Mereka lebih dulu menjalin kerjasama dengan negara Afrika. Jadi di negara Afrika nih masih banyak orang yang mengalami kelaparan. Yuk, next dulu. Jumlah penduduk dan tingkat pendidikan negara Afrika Selatan, dilihat dari populasinya, Afrika Selatan dilaporkan sebesar 59,6 juta pada tahun 2020. Rekor ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 58,8 juta pada tahun 2019. Data populasi Afrika Selatan diperboleh tahunan dengan rata-rata 36,8 juta orang di tahun 1960 sampai 2020. Dengan 61 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 59,6 juta orang pada tahun 2020 dan rekor terendah sebesar 17,1 juta pada tahun 1960. Di Afrika sendiri masa persekolahan adalah selama 13 tahun atau tingkat. Namun pada tahun pertama pendidikan atau tingkat 0 dan 3 tahun terakhir, yaitu dari tingkat 10 hingga 12, bisa dibilang matrik tidak diwajibkan. Kebanyakan sekolah dasar menawarkan tingkat 0. Tetapi tingkat ini dapat juga dibuat di TK. Lazimnya untuk memasuki universitas, seseorang wajib lulus metrik dengan minimum 3 mata pelajaran tingkat tinggi dan bukan sekedar lulus standar. Malah beberapa universitas prestisius akan mengenakan syarat akademik yang tinggi. Walaupun begitu, mereka yang lulus National Senior Certificate layak untuk belajar di teknikom atau kampus teknikal. Kayak di Indonesia tuh kayak teknik informatika. Yuk, next dulu. Jadi kesimpulan dari hasil yang kami dapat disimpulkan bahwasanya Afrika Selatan yang sekarang sudah sangat berbeda dengan yang dahulu kala, yang hanya dikenal dengan negara terpencil dengan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat bisa dikatakan kayak kemiskinan, kelaparan, dan ya banyak lagi lah. Saat ini juga Afrika sudah dapat bersaing dengan negara-negara lain, baik di bidang teknologi, politik, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, dan lainnya. Begitu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang tepat, kami mohon
Mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa kesimpulannya nggak ditulis, Cuk? Walau begitu, Afrika Selatan masih banyak yang miskin. Gelap sekali.